Selanjutnya ada reaksi hidrohalogenasi, ya. Ini sesuai namanya, yang masuk adalah satu atom hidrogen dan satu atom halogen, ya. Jadi misalnya pada senyawa propena, ya, direaksikan dengan HBr, maka bisa saja hidrogennya masuk pada karbon nomor 1 dan Br-nya masuk pada karbon nomor 2. Kalau misalkan hidrogennya masuk di karbon nomor 1 dan Br-nya di nomor 2, maka produk yang terbentuk yang di kiri nih, produk yang saya garis bawahi warna hijau. Namun sebaliknya, apabila hidrogennya yang masuk di karbon nomor 2 dan Br-nya yang masuk di karbon nomor 1, maka Br-nya akan berada di karbon nomor 1. Jadi reaksi ini bisa saja menghasilkan lebih dari satu produk. Makanya disebut sebagai regioselektif, di mana pada reaksi tersebut nanti di antara kedua produk yang terbentuk itu akan ada cenderung yang lebih banyak terbentuk yang mana. Sehingga ada yang disebut dengan produk mayor dan ada yang disebut dengan produk minor. Dalam hal menentukan produk mayornya yang mana, seperti yang sudah dijelaskan di slide ya, saudara bisa menggunakan aturan yang disebut dengan aturan Markovnikov. Kalau pada reaksi eliminasi kemarin ada aturan Z-safe, pada reaksi adisi ada aturan Markovnikov, ya. Di mana menurut Markovnikov, jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida, maka atom H dari HX akan masuk pada atom C rangkap yang mengikat H lebih banyak. Maka kita harus perhatikan pada alkenanya ini misalkan terdapat dua karbon yang berikatan rangkap. Ada karbon kiri, ada karbon kanan. Mana yang lebih banyak hidrogen, yang karbon kiri atau kanan? Kalau kita perhatikan di karbon kanan ada dua hidrogen yang saya checklist. Sedangkan di karbon kiri hanya ada satu hidrogen. Berdasarkan aturan Markovnikov, H dari asam, atom H dari asam, masuk pada karbon yang mengikat lebih banyak H. Maka karena di kanan itu mengikat lebih banyak H, orientasi masuknya H yang berasal dari HBr ini, itu pada karbon yang di sebelah kanan. Sedangkan Br akan masuk pada karbon di sebelah kiri. Jadi kuncinya atom H masuk pada karbon alkena yang mengikat lebih banyak atom H. Saudara bisa perhatikan contoh mekanismenya bagaimana atom H tadi bisa masuk. Jadi pertama, ikatan rangkap pada alkena ya itu menyerang hidrogen asam. Nah, ketika ikatan rangkap menyerang hidrogen asam, maka hidrogen akan masuk mengikuti aturan Markovnikov. Apa tadi aturan Markovnikov bunyinya? Jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida, maka atom H dari HX akan masuk pada atom C rangkap mengikat H lebih banyak. Nah, sekarang karena Fadia sudah menjawab, saya mau tanya sama Fadia. Kalau misalkan di alkena ini saya kasih label, ini ke alkena karbon nomor 1, ini karbon nomor 2. Hidrogennya akan masuk di karbon nomor 1 atau 2, Fadia? Di yang 2, Pak. Ya, hidrogennya masuk pada karbon nomor 2, ya. 2. Nah, pada karbon nomor 2 ini, ya, dia mengikat lebih banyak atom hidrogen. Ada berapa hidrogen yang diikat pada karbon nomor 2? Ada? Ada 1 ya. Kalau pada karbon nomor 1 ada berapa? Tidak ada. Oke. Nah, ketika ikatan rangkap menyerang hidrogen asam akan masuk pada karbon nomor 2. Nah, setelah terbentuk karbokation, barulah pada tahap kedua, ion Cl ya dari asam tadi akan masuk ke karbokation tadi. Cl bermuatan negatif, kemudian karbokation bermuatan positif, maka mereka kemudian membentuk ikatan sehingga Cl-nya akan masuk pada karbon nomor 1. Nah, karena produk ini mengikuti aturan Markovnikov, ya,
Maka kita beri label produk ini sebagai produk mayor. Jadi sebagian besar produk reaksi adisi alkena biasanya yang menjadi produk mayor adalah produk yang mengikuti aturan Markovnikov, kecuali pada kondisi khusus. Nanti kita akan bahas ada orientasi yang berlawanan dari Markovnikov yang kita sebut sebagai anti Markovnikov. Nah, pertanyaannya kenapa hidrogen cenderung masuk di karbon nomor 2 seperti yang disebut oleh Pak Diah tadi. Ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 2. Tadi kita sudah bahas bahwa ketika ikatan rangkap menyerang H masuk di nomor 2, ikatan rangkapnya putus. Karbokationnya terbentuknya yang mana kalau hanya masuk di nomor 2? Ayo, yang di atas, yang di bawah. Karbokation yang terbentuk yang di bawah tadi sudah dibahas. H masuk di nomor 2, karbokation yang terbentuk berarti di nomor 1. Maka sebaliknya, kalau H masuk di nomor 1, maka karbokation terbentuk di nomor 2. Oleh karena itu ada kemungkinan 2 jenis karbokation yang terbentuk, ya kan? Tergantung hanya masuk di mana. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Oke. Jadi ketika hidrogennya masuk di karbon nomor 2, karbokation terbentuk di nomor 1 atau nomor 2? Tentu di nomor 1. Karbokation yang terbentuk itu cenderung akan lebih banyak terbentuk karena karbokationnya lebih stabil. Nah, kita bisa menentukan mana yang lebih stabil itu dari berapa banyak elemen hiperkonjugasi yang menstabilkan karbokation tersebut. Di sini ada 3H, di sini ada 2H, di sini ada 2H. 3 ditambah 2 ditambah 2 berarti ada 7. 7 hiperkonjugasi. Artinya karbokation tersier yang di bawah itu distabilkan oleh 7 elemen hiperkonjugasi. Nah, yang di bawah ada 7 hiperkonjugasi. Yang di atas siapa bisa menentukan berapa banyak jumlah hiperkonjugasinya? Ayo. Irina Dewi izin menjawab, Pak. Ada 3, Pak. Yang mana tuh 3? Ini ada berapa nih? Ya, ini ada 1, Pak. Ini ada? Ini ada 2, Pak. Semuanya 3, Pak. Berarti karbokation yang di atas hanya distabilkan oleh 3 hiperkonjugasi. Sedangkan yang di bawah distabilkan oleh lebih banyak hiperkonjugasi. Sehingga yang di bawah ini akan lebih stabil dan dia akan lebih eksis, lebih melimpah ya, lebih banyak terbentuk. Ketika nanti Cl- menyerang karbokation ini, produknya akan menjadi produk mayor. Jadi ini pentingnya memahami aturan Markovnikov dalam penentuan produk mayor pada suatu reaksi adisi. Meskipun nanti ada yang menyimpang dari aturan Markovnikov, kita akan bahas kemudian. Nah, jadi ini ada latihan soal ya. Saya rasa pasti semuanya sudah paham. Hidrogennya masuk di karbon nomor 1 atau 2? Siapa mau jawab? Yang belum jawab lah. Nomor 1, Pak. Jadi betul ya jawabannya, maka hanya akan masuk di nomor 1. Nanti silahkan digambarkan produknya. Oke, nomor 2. Kalau saya kasih tanda ini sebagai sebelah kiri, yang ini sebagai sebelah kanan, hidrogennya nanti masuk di sebelah kiri atau di karbon alkena yang sebelah kanan? Nah dia yang di mana masuknya tuh hidrogennya? Sebelah kiri. Hidrogen masuk di sebelah kanan. Iodinnya masuk di sebelah kiri, Pak. Ya, hidrogennya masuk di sebelah kanan ya. Kemudian nanti terbentuk karbokation di sebelah kiri, baru I-nya menyerang karbokation ya. Oke, lanjut. Ini ada karbon nomor 1, misalkan ini karbon nomor 2, ini karbon nomor 3, ini karbon nomor 4, ini karbon nomor 5. Saya mau tanya, soal yang nomor 3 ini hidrogennya masuk di mana? Hanya masuk bisa pada karbon nomor 2 dan bisa pada karbon nomor 3. Kenapa? Karena di situ jumlah hidrogennya sama. Di karbon nomor 2 ada 1 hidrogen, di karbon nomor 3 ada 1 hidrogen. Berarti dia masuknya 50-50. Ya, sehingga terbentuk campuran produk 50% 2 bromo 1 2 3 4 5, berarti 2 bromo pentana dan 50% 3 bromo pentana. Nah, ini terjadi apabila jumlah hidrogen yang terikat pada karbon alkena itu sama. Dan ternyata tidak semua reaksi alkena itu mengikuti aturan Markovnikov, ada penyimpangan. Nah, ketika suatu alkena direaksikan dengan HBr, ya,
kemudian kita tambahkan peroksida, misalnya hidrogen peroksida, H2O2 misalnya ya, maka saudara perhatikan produknya, hidrogennya yang warna biru itu masuk pada karbon di sebelah kiri, di mana karbon yang di sebelah kiri ini jumlah hidrogennya lebih sedikit, artinya kan berlawanan dari orientasi aturan Markov-Nikov. Jadi ketika dengan HBr toh ikuti Markov-Nikov. Ketika ada HBr, ada peroksida, maka jangan ikuti Markov-Nikov. Produk mayornya harus produk anti Markov-Nikov ya. Oke. Ini contoh reaksi hidrohalogenasi. Siapa yang mau jawab? Pada reaksi yang di atas hidrogennya masuk pada karbon nomor berapa? Nomor 2, Pak. Ya. Jadi dalam kasus ini hidrogennya masuk pada karbon nomor 2. Jadi kan berlawanan dari aturan Markov-Nikov ya. Kalau menurut Markov-Nikov hidrogennya cenderung masuk di nomor 1, tapi karena ada hidrogen peroksida, maka masuknya hidrogen menjadi berlawanan orientasinya dari aturan awal. Jadi masuk ke karbon nomor 2. Br-nya yang masuk nomor 1. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, hidrogennya akan cenderung masuk di karbon nomor 1. Ya. Br-nya di nomor 2, sehingga produk mayor yang terbentuk seperti ini ya. Jadi silakan dipelajari lagi mengenai reaksi hidrohalogenasi ini di rumah nantinya. Ini ada latihan soal, nanti ini ada jawaban, silakan dipelajari berdasarkan keterangan yang sudah saya berikan.